gingen the bidden. result will be En different. ze zeiden, ja, Why op do you de think that knieën energy en was lacking? handjes Because it's just over not elkaar. something we'd associate En with this Leeds team, which is ik usually so begon full of in it. tranen uit te barsten terwijl we We aan were het bidden struggling waren. today in the En op first dat half. I moment think that niet de affected the hele groep, maar een performance. aantal andere kinderen ook. En ik weet As nog well, we precies didn't hoe het bring the voelde, want ik was energy 6 jaar, maar ik weet nog precies als de dag van gisteren. Er was een soort we van always bring. warmte die gewoon hier kwam in het midden it's en a bit gewoon disappointing mijn we hele didn't do lichaam that. gewoon. En ik weet nog echt als de dag Just van go gisteren from van, the second half like maar we echt did. gelukkig op dat moment. Zo, What did the manager Akhirnya sadar diri juga. Dulu anti bela timnas Indonesia. Sekarang 3 pemain ini malah ingin bela timnas Indonesia. Kekuatan tambahan timnas Indonesia U19 jelang Piala AFF U19. Marcelino dipanggil Indra Syafrikah. Begini penjelasannya. Demi harga diri bangsa, pernyataan keras ex-co PSSI bikin fans timnas Indonesia merinding dengarnya, dan Australia dibuat ketar-ketir. Timnas Indonesia semakin menarik di mata pemain keturunan yang ingin bela timnas Indonesia. Itu karena prestasi timnas Indonesia semakin hari semakin membanggakan. Salah satu bukti majunya timnas Indonesia sekarang yaitu dengan lolosnya timnas Indonesia senior ke babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dulu timnas Indonesia hanyalah timnas yang dipandang sebelah mata oleh pemain keturunan karena performa yang ampas. Bahkan saking ampasnya timnas Indonesia selalu kesulitan melawan tim-tim sesama negara ASEAN. Tapi sekarang lihatlah, dengan datangnya King of Maker History Opa Sintayong, masa depan timnas Indonesia begitu cerah. ASEAN sudah tak level lagi bagi King Indo. Nah, yang akan admin ulas di sini adalah beberapa pemain yang dulu anti bergabung dengan timnas Indonesia, tapi sekarang ingin bela timnas karena prestasi timnas Indonesia yang lumayan membanggakan. Siapakah pemain-pemain tersebut? Temukan jawabannya di video ini ya guys. Pelatih timnas Indonesia Sintayong terus berupaya merayu para pemain grade A untuk bergabung dengan tim merah putih. Namun, upaya Sintayong menemui jalan terjal. Para pemain yang dibidik ternyata menolak tawaran dengan sejumlah alasan. Mulai dari restu keluarga hingga keinginan bermain untuk timnas Belanda. Mereka masih berharap memperkuat Belanda meski kesempatannya terbilang kecil. Terlebih Belanda tampil menjanjikan selama gelaran Euro 2024, walaupun akhirnya ditumbangkan Inggris di fase 4 besar. Koman lantas disinyalir bakal mempertahankan susunan skuad saat ini. Kecil kemungkinan bakal ada perombakan besar karena sang pelatih ingin performa tim semakin padu di turnamen berikutnya. Situasi demikian yang diprediksi bakal membuat para pemain yang menolak Indonesia berubah pikiran. Mereka akan lebih realistis menyikapi situasi alih-alih tetap bersikukuh dengan impiannya berseragam Belanda. Terlebih, timnas Indonesia memiliki peluang menembus Piala Dunia 2026 karena telah mengamankan tempat di putaran ketiga kualifikasi. Berikut ini adalah 3 pemain keturunan grade A yang kemungkinan mempertimbangkan tawaran timnas Indonesia. Maes Hilgers. Maes Hilgers merupakan salah satu target utama program naturalisasi yang dicetuskan PSSI sejak 2020. Bek 23 tahun itu memiliki garis keturunan Indonesia dari ibunya yang lahir di Manado, Sulawesi Utara. Adapun sang ayah berasal dari Belanda. Dalam sebuah wawancara dengan media Belanda, Maes Hilgers mengaku pernah mendapat tawaran membela timnas Indonesia. Namun, dia menolak dengan alasan keluarga. Pascal Struij. Pascal Struij merupakan pemain yang memiliki keturunan Indonesia dari kakek nenek di pihak ayahnya. Dia juga memiliki darah Belgia dan Belanda. PSSI pernah melayangkan penawaran kepada Pascal Struij untuk menjalani naturalisasi timnas Indonesia. Namun Kapten Leeds United itu menolak karena masih berharap peluang bermain bagi Belanda. Kevin Dix. Kevin Dix menjadi target pertama naturalisasi timnas Indonesia di masa kepemimpinan Sintayong pada 2022. Pemain FC Copenhagen itu diketahui punya garis keturunan Indonesia dari ibunya, Natasja Dix Bakarbes, yang berdarah Ambon.
Meskipun sempat berkunjung ke Indonesia pada Desember 2023 lalu, Kevin Dix menolak pinangan skuad Garuda dengan alasan keluarga. Jadi, untuk kalian sendiri gimana guys? Apakah kalian setuju apabila para pemain tersebut dinaturalisasi PSSI untuk menambah kekuatan timnas Indonesia di ronde 3 Piala Dunia 2026? Coba tulis tanggapan kalian pada komentar di bawah ini ya. Kekuatan tambahan timnas Indonesia U19 jelang Piala AFF U19. Marcelino dipanggil Indra Syafrikah? Begini penjelasannya. Marcelino Ferdinand bisa menjadi tambahan amunisi luar biasa jika bergabung dengan timnas Indonesia U19 asuhan Indra Syafri jelang Piala Asia U19 2024. Pertanyaannya, apakah Marcelino Ferdinand masih memenuhi syarat untuk bermain bagi timnas Indonesia U19? Simak analisisnya. Marcelino Ferdinand menjadi salah satu pilar timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Jika tidak cedera, dia nyaris selalu dimainkan. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong pun selalu memanggil mantan pemain KMSK Deinze tersebut dalam setiap kesempatan. Hal tersebut terbukti dari 23 pertandingan yang sudah dilakoni Marcelino bersama timnas Indonesia senior. 3 gol pun sukses dia cetak. Sementara di level timnas Indonesia U23, ex-pemain Persebaya Surabaya ini telah mengantongi 17 caps dan 6 gol. Dengan statistik menawan tersebut, Marcelino bakal menjadi senjata mematikan timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024. Di Piala AFF U19 2024 yang digelar pada 19 hingga 24 Juli di Surabaya tersebut, PSSI Indra Syafri sendiri sudah memanggil 28 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan di Surabaya mulai 23 Juli hingga 9 Juli 2024. Dalam daftar nama tersebut, Indra Syafri akan mengerucutkan menjadi 23 pemain timnas Indonesia U19 saja. Menariknya, Indra Syafri turut membawa pemain naturalisasi yang kini bermain di Liga Belanda, Jens Raven. Sayangnya, Indra Syafri tidak bisa menggunakan jasa Marcelino Ferdinand di Piala AFF U19 2024 nanti karena tidak memenuhi syarat. Piala AFF U19 2024 hanya mengizinkan pemain kelahiran 1 Januari 2005 yang bisa bermain. Sementara Marcelino lahir pada 9 September 2004. Dengan demikian, maka Marcelino sudah tidak bisa bermain di Piala AFF U19 2024 karena sudah tak memenuhi syarat. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga meminta Shin Tae-yong agar timnas Indonesia bisa mengalahkan Australia pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pihaknya mengusung misi balas dendam usai timnas U16 Indonesia kalah dari Australia di semifinal ASEAN Cup U16 2024. Kala itu timnas U16 Indonesia kalah 3-5 dari Australia. Timnas Indonesia bakal bertemu lagi dengan Australia pada tahun 2024 ini. Pertemuan berikutnya bakal terjadi di level senior. Timnas Indonesia bakal bertemu Australia pada laga kedua ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, 10 September 2024 mendatang. Di level senior, tim asuhan Shin Tae-yong pernah bersua dengan Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Saat itu timnas Indonesia kalah 0-4 dari Australia. Arya Sinulinga mengusung misi balas dendam atas kekalahan juniornya di tingkat U16 saat bersua Australia. Iya, ini jelas ya selebrasi yang dilakukan oleh Australia U16 itu kemarin Pak Erik. Lihat ya, ini jangan-jangan karena kemarin di U23 kita sikat Australia gitu, ujar Arya Sinulinga di kanal YouTube pribadinya. Jadi mereka melampiaskannya di U16 kemarin sampai selebrasinya seperti itu, ujarnya. Arya meneruskan pesan Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI agar dendam para pemain timnas U16 Indonesia bisa dibalas tuntas oleh seniornya yang dilatih oleh Shin Tae-yong. Sampai Pak Erick bilang apa?
Tolong timnas Indonesia senior nanti kalahkan tuh Australia. Biar dendam adik-adik mereka ini. Dendam positif tapi ya, itu adalah untuk semangatnya teman-teman timnas senior mengalahkan Australia, ujarnya. Arya Sinulinga menjelaskan bahwa ada misi khusus untuk timnas Indonesia saat jumpa Australia. Pihaknya meminta Shin Tae-yong bisa membawa timnas Indonesia mengalahkan Australia. Ini ada yang tanya, ini gimana sih? Nah ini artinya target tolong pemain, tolong Pak STY, tolong Coach STY, tolong kalahkan tuh Australia ya, ujar Arya. Tolong kalahkan tuh teman-teman timnas, tolong kalahkan tuh Australia nanti. Supaya kebangkitan bangsa kita ini kembali lagi besar gitu. Kemarin sudah kita kalahkan mereka, U16 kita dikalahkan oleh mereka. Sekarang senior harus kalahkan mereka. Jadi targetnya jelas. Ayo para supporter dukung nih, kita targetkan, kita sikat tuh Australia. Nah itu target ya. Ayo, Shin Tae-yong targetnya kalahkan Australia. Ayo timnas, pemain timnas kalahkan Australia dan supporter, ayo kita harus kalahkan Australia ini supaya selebrasinya tidak terlalu sombong gitu ya. Ya jadi target jelas kalahkan Australia gitu loh. Kalau saya maknanya seperti itu, ujarnya. Ada dua kiper berdarah Eropa yang bisa jadi alternatif Maarten Paes di timnas Indonesia yang menarik untuk diketahui. Sebab sampai saat ini belum ada tanda-tanda kiper FC Dallas itu akan segera memperkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat. Paes memang sudah menjadi warga negara Indonesia WNI, namun pemain kelahiran Belanda itu masih belum bisa memperkuat skuad Garuda. Sebab kasus Paes sampai saat ini masih menunggu hasil persidangan pengadilan arbitrase olahraga CAS, karena alasan itulah Paes belum bisa memperkuat timnas Indonesia meski sudah melewati proses naturalisasi. Bahkan kemungkinan Paes masih tak bisa bermain saat timnas Indonesia bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai pada September 2024 mendatang. Jadi dengan alasan itu pelatih Shin Tae-yong belum bisa memanggil Paes untuk memperkuat timnas Indonesia. Kabar baiknya masih banyak stok kiper berdarah Eropa yang bisa dinaturalisasi PSSI. Lantas siapa saja mereka? Berikut dua kiper berdarah Eropa yang bisa jadi alternatif Maarten Paes di timnas Indonesia. 1. Daniel Klein. Daniel Klein saat ini bermain di kasta tertinggi Liga Jerman bersama FC Augsburg. Pemain berdarah Jerman Indonesia itu pun terbilang muda karena berusia 23 tahun. Klein diketahui memiliki darah Indonesia dari ibunya yang merupakan asli Bali. Dengan mengetahui garis keturunannya yang cukup jelas itu, maka akan mempermudah PSSI dalam menaturalisasi Klein. 2. Daniel Van Hovel. Van den Heuvel saat ini berstatus tanpa klub. Namun kiper berusia 21 tahun itu sebelumnya pernah bermain untuk Ajax Amsterdam U17 hingga Leeds United U21. Sejauh ini Danny van den Heuvel masih memiliki kewarganegaraan Belanda. Bahkan ia pernah bermain untuk timnas Belanda U15, U16, U17, dan U19. Van den Heuvel rata-rata mencatatkan 3-4 penampilan dalam memperkuat timnas Belanda kelompok umur tersebut. Sayangnya Danny van den Heuvel gagal membawa timnas Belanda U19 lolos ke Piala Dunia U20 2023. Padahal jika bermain di Piala Dunia U20 2023 bisa menjadi nilai plus bagi kiper bertinggi badan 186 cm tersebut untuk kembali dilirik PSSI. Van den Heuvel pun diketahui sudah memfollow akun Instagram PSSI. Hal itu lantas seperti memberikan sinyal Van den Heuvel tertarik dengan timnas Indonesia. Jika PSSI memutuskan menaturalisasi Van den Heuvel, maka semakin banyak pemain asal Belanda yang memperkuat timnas Indonesia. Hal itu juga semakin memperkuat Belanda adalah timnas pusat dari timnas Indonesia, karena PSSI banyak menarik pemain dari negeri kincir angin tersebut. Back timnas Indonesia Justin Hubner mengisyaratkan akan tinggalkan Cerezo Osaka bulan ini.
Justin Hubner melalui Instastory eksklusifnya mengisyaratkan akan meninggalkan Cerezo Osaka bulan ini. Ia juga mengaku bakal kembali ke klub induknya, Wolves, atau bisa melanjutkan masa peminjaman ke klub lain. Dalam konten eksklusifnya tersebut, Justin menjawab 2 pertanyaan soal rencana meninggalkan Jepang. Kemana kamu pergi setelah meninggalkan Jepang? Kembali ke Wolves atau klub lain, tambahnya. Sementara itu dikutip bolasport.com dari Transfermarkt ID, kabarnya ada instruksi dari Wolves untuk menarik Justin lebih cepat. Sebenarnya masa peminjaman Justin Hubner di Cerezo Osaka adalah sampai Desember 2024.